Nah, sekarang kita masuk ke statement of cash flow atau laporan arus kas. Nah, kita masuk dulu nih ke definisi statement of cash flow. Statement of cash flow atau laporan arus kas itu apa sih? Jadi, laporan arus kas adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang perusahaan. Nah, sesuai nih sama namanya, laporan arus kas. Jadi, dia itu menunjukkan aliran masuk dan keluar uang perusahaan. Nah, selanjutnya itu ada klasifikasi aktivitas arus kas. Jadi ada 3 nih klasifikasi aktivitas dari laporan arus kas itu sendiri, yaitu ada operating activities, investing activities, dan financing activities. Nah, untuk operating activities itu apa sih? Jadi berisi pengaruh terhadap kas dari transaksi yang menghasilkan pendapatan dan beban. Atau bisa juga operating activities itu adalah yang kegiatan utama operasi perusahaan gitu. Jadi kayak misalnya kegiatan-kegiatan utama dari si suatu perusahaan. Nanti untuk contoh soal dari laporan arus kas nanti akan kita bahas. Nah, kemudian yang kedua, ini ada investing activities, yaitu berisi aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan investasi dan jual beli aktiva tetap. Jadi sesuai nih sama namanya, investing, kegiatan investasi. Jadi yang berkaitan dengan investasi dan jual beli aktiva tetap. Nah, untuk klasifikasi-klasifikasi lebih lanjutnya nanti ada di bagian bawah ya. Dan untuk yang ketiga itu ada financing activities atau aktivitas pendanaan. Nah, dia itu apa sih? Jadi berisi aktivitas yang berkaitan dengan pendanaan melalui pinjaman jangka panjang, penerbitan obligasi, penerbitan saham, maupun pembelian kembali saham dan pembayaran dividen. Jadi untuk operating activities ini dia sifatnya jangka pendek. Tapi kalau misalnya untuk investing activities dan financing activities, dia sifatnya jangka panjang. Nah, jadi aku juga kasih tahu nih kalau financing activities itu dia kegiatan-kegiatan, untuk memperoleh dana tambahan. Jadi kalau misalnya perusahaannya itu nantinya akan memperoleh dana tambahan, baik melalui pinjaman jangka panjang, atau penerbitan obligasi, atau penerbitan saham jangka panjang, itu dia masuknya ke financing activities. Nah, sampai sini dulu ada yang mau ditanya? Nanti kalau misalnya ada bisa itu ya chat aja. Iya Arsila, udah aku hadirin semua kok. Nah, selanjutnya ada significant non-cash activities, yaitu aktivitas-aktivitas baik investasi maupun pendanaan yang tidak dilakukan dengan kas, yang tidak dilaporkan dalam format utama laporan arus kas. Maka aktivitas tersebut dilaporkan sebagai lampiran atau catatan tambahan di bawah maupun di sisi lain dari format utama. Nah, contoh aktivitasnya itu ada menerbitkan saham untuk membeli aktiva tetap. Yang kedua, mengkonversi obligasi menjadi saham. Yang ketiga, menerbitkan obligasi untuk membeli aktiva tetap. Dan yang keempat, pertukaran aktiva tetap. Nah, bentar. Aku takut suaranya enggak ini, aku join 2 device aja. Nanti compare ya, jelasan yang mana gitu. Aku takut suaranya enggak ini aja sih, enggak jelas gitu. Biar kalian enak denger aja. Nah, nih ya, dengerin. Ini yang pertama. Yang ini yang kedua. Jelasan yang mana? Oh, kenapa? Yang pertama. Oh, yang pertama. Oke. Oke, berarti yang pertama nih ya. Jelas berarti ya? Jelas, Kak.
Oke, nah jadi untuk yang significant non-cash activities itu dia tuh yang, transaksi-transaksi yang non-cash teman-teman, yang tidak tunai gitu kan. Sedangkan si laporan arus kas ini kan dia menunjukkan aliran masuk dan keluar uang perusahaan kan ya. Nah tapi untuk transaksi yang non tunai nantinya juga kita kasih keterangan nih di bawah dari format utama laporan arus kas atau di sisi lain dari format utama laporan arus kas. Jadi, kalian tetap nyantumin tuh, transaksi yang non cash-nya itu, jangan sampai nanti kalian nggak nyantumin, takutnya, apa namanya, jadi, nggak menunjukkan gitu kalau misalnya transaksi itu gimana sih maksudnya gitu. Jadi apakah dia termasuk dalam ketiga aktivitas, laporan utama si arus kas ini atau, eee, lainnya gitu. Nah mungkin bisa juga sih nggak menutup kemungkinan bahwa ada transaksi yang mungkin nggak masuk ke dalam, laporan arus kas gitu. Jadi kalian, juga memilah-milah juga nih, yang mana sih yang masuk ke dalam laporan arus kas dan yang mana sih yang enggak gitu. Jadi, harus dipilah-pilah juga untuk laporan arus kas itu sendiri. Nah contohnya aktivitasnya ada yang ini. Nah, aku lanjut dulu ke sumber informasi untuk menyiapkan laporan arus kas, yaitu ada satu comparative statement of financial statement atau perbandingan laporan posisi keuangan selama 2 periode. Nah, jadi untuk laporan arus kas itu dia udah identik nih teman-teman kalau misalnya dia harus nge-compare antara antara laporan keuangan tahun sebelumnya dan laporan keuangan tahun yang bersangkutan atau, statement of financial, position tahun sebelumnya dan tahun yang bersangkutan, itu lebih spesifiknya ya, yaitu statement of financial position. Nah, yang kedua, ada current income statement. Jadi, untuk sumber informasinya itu juga kita dapat dari laporan laba rugi dalam periode berjalan. Nah, kemudian yang ketiga, ada additional information. Informasi lainnya yang dibutuhkan untuk menentukan bagaimana kas tersedia atau digunakan selama periode berjalan. Jadi, kalau misalnya aku pribadi ya, adanya additional information ini membantu kalian banget untuk meyakinkan apakah benar nih yang udah kalian kerjain gitu, ataupun kayak misalnya antara kalian compare nih di tahun sebelumnya dan di tahun yang bersangkutan, itu misalnya increase 40.000 gitu kan. Nah, terus abis itu di additional information ditegasin lagi, kalau misalnya emang benar-benar dia itu, pengaruhnya terhadap akun tersebut gitu. Nantinya nggak apa-apa, ini awal-awalnya aja kalian pendahuluannya aja, jangan diambil pusing dulu, nanti kita akan mungkin masuk ke contoh soal akan lebih mudah lagi untuk memahaminya. Nah, jadi aku lanjut, untuk metode laporan arus kas ini ada 2 teman-teman, ada direct method dan indirect method. Ada metode langsung dan ada metode tidak langsung. Nah, untuk yang di PA2 ini kalian yang belajar yang mana? Belajar yang metode tidak langsung. Jadi, kalian nggak usah pusingin dulu mengenai, metode langsungnya, karena dia akan ada nantinya mungkin kalau di aku pribadi ada di semester 4. Nah, jadi untuk yang kalian ini ada di indirect method, jadi metode tidak langsung. Udah, kalian fokus aja ke sini dulu untuk PA2. Tapi aku tetap jelasin, jadi direct method adalah melaporkan kelompok-kelompok penerimaan kas dan pengeluaran kas dari kegiatan operasi secara lengkap. Kalau yang kedua, indirect method itu dia menyesuaikan kegiatan operasi dengan net income. Nah, nih, itulah sebabnya kita membutuhkan sumber informasi dari current income statement. Karena nantinya kita, bisa, melihat nih net income-nya berapa sih gitu kan. Nah, selanjutnya sampai sini dulu ada mau yang ditanya? Oke, belum ya. Nanti kalau misalnya ada yang ditanya nggak apa-apa, private message aja atau everyone juga nggak apa-apa. Nah, entar aku ganti dulu. Nah, aku lanjut ya. Jadi,
Nah, jadi ini indirect method resume. Jadi ini ringkasannya nih teman-teman untuk metode tidak langsungnya. Jadi kita mulai dulu nih yang tadi aku bilang ya, untuk klasifikasi kegiatan arus kas ini nantinya akan ada di bawah. Nah, inilah ringkasan dari metode tidak langsung. Jadi ada yang pertama itu ada operating activities. Sumbernya dari mana? Sumbernya dari income statement atau laporan laba rugi atau juga bisa juga dari additional information atau informasi tambahan. Nah, yang pertama dulu nih ada non cash expense. Nah, non cash expense misalnya apa nih? Ada depreciation expense, ada amortization, ada depletion. Nah, nantinya dia berefek ke net income apa? Berefek ke net income, nantinya net income akan bertambah ya. Kalau misalnya non cash expense, nantinya efek ke net income akan bertambah. Selanjutnya, deduct gains from investing or financing activities. Nah, kalau misalnya nantinya kalian lihat nih ada laba dari investasi atau kegiatan finance atau kegiatan pendanaan itu nantinya berpengaruh terhadap net income, dia akan berkurang. Tapi kalau misalnya nantinya dia itu loss, nanti kalian bisa lihat ya apakah dia gain atau loss. Nah, nih ini loss ya. Jadi kalau misalnya loss, dia akan menambah net income. Nah, selanjutnya ada sumbernya itu dari statement of financial position. Itu ada non-cash current asset. Nah, non-cash current asset itu maksudnya current asset selain cash ya. Current asset selain cash. Nah, kalau misalnya setelah kalian compare dua periode laporan posisi keuangan dua periode tahun sebelumnya dan tahun yang bersangkutan itu dia meningkat. Nah, kebalikannya berarti terhadap net income dia akan menurun. Tapi untuk current liabilities, kalau misalnya kalian compare dia meningkat, dia berbanding lurus, maka akibatnya ke net income akan meningkat juga, gitu ya. Nah, nih ini dia berbanding terbalik, tapi kalau misalnya yang current liabilities dia berbanding lurus. Nah, selanjutnya nih ada investing activities. Oh, sampai sini dulu ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang mau ditanyain? Oke, belum ya berarti. Nah, aku lanjut ke investing activities. Nah, sumbernya bisa dari statement of financial position atau additional information. Nah, ada nih non-current asset. Nah, berarti bisa fixed asset, bisa intangible asset, pokoknya yang selain dari aset lancar. Nah, nih ketika nanti kalian compare antara dua periode berjalan dua statement of financial position itu dia meningkat, maka misalnya contohnya apa nih kalau misalnya meningkat, yaitu pembelian aktiva tetap, terus membeli investasi, terus membeli pinjaman. Nah, nantinya kalau misalnya adanya pembelian, dia itu efeknya ke cash akan berkurang. Tapi kalau misalnya nanti kalian compare dia menurun, itu contohnya misalnya menjual aktiva tetap, menjual investasi, menjual pinjaman. Nah, terhadap cash-nya itu yaitu meningkat atau bertambah, bukan meningkat maksudnya bertambah terhadap cash karena adanya penjualan. Nah, aku lanjut nih ke financing. Financing activities. Sumbernya ada dari statement of financial position. Dia misalnya non-current liabilities. Berarti yaitu long term liabilities atau utang jangka panjang. Contohnya apa? Contohnya menerbitkan obligasi, melakukan pinjaman jangka panjang terhadap
cash, dia efeknya adalah bertambah karena adanya penerbitan obligasi. Penerbitan obligasi itu kan dia tujuannya untuk mendapatkan dana tambahan ya. Jadi nantinya cash kita akan bertambah. Nah, kalau untuk decrease-nya apa? Untuk decrease-nya misalnya melunasi obligasi dan utang jangka panjang. Jadi terhadap cash yaitu berkurang. Oh iya. Sebentar guys, Bu Rosi telepon. Oke, maaf ya, aku lanjut lagi. Tadi itu kita ke yang ini, Statement of Financial Position or Additional Information untuk sumbernya. Nah, misalnya nih ada equity. Jadi contohnya nih penerbitan saham atau menerbitkan saham. Nah, terhadap cash itu dia akan bertambah. Kemudian ada kalau misalnya nantinya menurun, itu contohnya ada menarik saham atau treasury share, terus membayar dividen. Nah, itu terhadap cash dia akan berkurang. Gitu. Merah serem juga ya. Ganti aja hijau. Coklat. Nah, gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian ini nih contoh dari format laporan arus kas yang menggunakan metode tidak langsung. Nih kayak gini. Jadi awalnya tuh kalian tulis dulu nih nama perusahaannya, terus habis itu statement of cash flow menggunakan indirect method, terus for the year ended, month, date, and year. Nah, kemudian cash flow from operating activities. Sesuai nih ya, sesuai urutannya. Operating dulu, kemudian investing, dan selanjutnya financing. Nah, kalian tulis nih net income-nya berapa. Net income. Kemudian kalian tulis adjustment to reconcile net income to net cash profit. Nah, jadi ini tuh kalian maksudnya adalah kalian yang penyesuaian atas yang kalian udah lakuin yang termasuk dalam operating activities gitu. Nanti ya kita masuk ke contoh soalnya, semoga bisa lebih paham. Nah, nantinya kalau misalnya pengurangan atas net income dikurang sama komponen-komponen dari operating activities itu dia menghasilkan nominal positif, berarti kalian nulisnya net cash profit by operating activities. Tapi kalau misalnya nanti kalian ini nominalnya negatif, berarti kalian nulisnya net cash used by operating activities gitu ya. Jadi kalau profit itu dia positif, kalau use dia negatif. Nah, kemudian selanjutnya cash flow from investing activities. Jadi ada juga nih komponen-komponen yang masuk dalam investing activities itu apa aja sih gitu. Yang tentunya nominal yang kalian masukin yang udah kalian adjust gitu berdasarkan ketentuan dari laporan arus kas itu sendiri. Nah, sama ya kalau positif profit, kalau negatif use. Nah, kemudian cash flow from financing activities. Nah, juga sama seperti investing dan operating. Kemudian nanti kalian jumlahin nih operating, investing, dan financing. Tergantung apakah nantinya operating ditambah investing dikurang financing, atau bisa juga operating dikurang investing ditambah financing. Jadi tergantung apakah nantinya dia positif atau negatif. Intinya ketiga ini kalian jumlahin ya. Jumlahin bukan berarti ditambah. Bisa juga sih. Jadi misalnya nih operating ya, OA. Coba kita contoh. OA misalnya berapa ya? IA. Jumlah iya sih ditambah sih kalau jumlah ya. Maksudnya diakumulasikan. Nah, ya benar, diakumulasikan. Nah,
Nah, misalnya di sini 20. Terus 26 deh, 26. Ya Allah. Kemudian investingnya misalnya 10. Terus financingnya misalnya 3. Nah, berarti berapa nih? Coba bisa matematika. Berarti berapa? 16. Berapa? 13. 16. Oh iya benar. Kan 26 dikurang 10 berapa? 16. 16 ditambah 3 19. Oh, 19. Aku dengar 16. Oh ya, benar 19 ya. Nah, ya berarti udah bisa ya, udah clear. Takutnya salah tangkap, salah paham. Nah, nanti juga tergantung nih teman-teman, kalau misalnya hasil penjumlahan hasil akumulasinya tersebut positif, maka kalian tulisnya net increase in cash. Tapi kalau misalnya negatif net decrease in cash gitu ya. Ini positif, ini negatif. Nah, kemudian cash at beginning of period. Nah, ini diisi dengan nominal pas lagi di tahun nominal akun cash di tahun sebelumnya. Nah, nantinya akan mendapatkan cash at end of period atau saldo kas di akhir periodenya berapa. Nah, oke, nanti aja kita masuk ke latihan soalnya. Nah, kemudian nih ada catatan nih teman-teman yang tadi aku bilang. Kalau misalnya ada nih transaksi non-cash investing and financing activities, bisa kalian tulis di bawahnya. Bawahnya dari format laporan utama, di bawah dari format utama laporan arus kas. Jadi kalian tulis nih apa-apa aja yang termasuk dalam non-cash investing and financing activities. Nah, kalau misalnya kalian juga ditanya nih mengenai free cash flow, dia itu caranya cash provide by operating activities dikurang dengan capital expenditures atau pengeluaran untuk membeli aktiva tetap dikurang dengan cash dividend. Dapat free cash flow. Gitu ya. Nah, ini contoh soalnya nih. Oke. Kita buka, bentar. Aku jadiin 2 dulu. Oke, nih jadi lanjut ke contoh soalnya. Kalau misalnya nanti nih kalian pas lagi tadi nih, pas lagi teori-teori itu kalian masih bingung nih, gimana sih gitu, masih perlu menelaah gitu, gimana cara mengerjakan untuk statement of cash flow. Nah, kita mulai dulu nih teman-teman dari kita lihat ya ke ininya nih, ke yang Assalamualaikum Kak. Misi ya, Kak. waalaikumsalam. Kak, aku Kenapa? baru join. Aku baru tahu. Dari tadi aku off. Maaf ya Kak. Oh iya, nggak apa-apa. Untuk absen udah aku hadirin, terus udah aku record juga kok nanti kalian bisa nonton ya. Oke, masuk Kak. Ya, oke, sama-sama. Nah, jadi kita mulai dulu nih. Kita lihat aja ya ke ininya dulu biar make sense gitu. Kok tiba-tiba gini sih, kok tiba-tiba gitu sih gitu. Jadi kita lihat dulu nih ke resume-nya. Nah, nih awal kita lihat non-cash expense. Dia bisa ada depreciation expense, amortization, atau depletion. Nah, kita lihat, oh ada nih dia masuk dalam depreciation expense. Nah, berarti awalnya kita analisis untuk depreciation expense-nya. Nah, berapa nih? Berarti ingat ya, dari tahun sebelumnya dikurang tahun yang bersangkutan. Tahun sebelumnya dikurang tahun yang bersangkutan. Nah, di sini aku juga udah kasih rumus sih. Nah, kemudian berarti dia min 35.000 dengan min 80.000. Nah, selisihnya berapa? Selisihnya minus 45.000. Jadi teman-teman yang kalian lihat nih, dari 2018 ke 2019, kalian nggak usah ngelihat minusnya ya. Dari misalnya nih ya, aku tutup nih minusnya. 35.000 ke 80.000 dia naik atau turun? Naik.
Ya, naik. benar. Ya, naik ya. Berarti dia plus cash. Tapi juga untuk yang non cash expense dia udah pasti walaupun nantinya dia naik atau turun, efek kepada net income dia akan bertambah. Oke, untuk yang non cash expense. Berarti baik nantinya dia akan naik atau turun, dia efeknya terhadap net income dia akan bertambah. Oke, aku lanjut ya. Untuk selanjutnya itu ada apa lagi nih? Coba kita lihat. Oh, deduct gains atau loss. Nah, karena ini nggak ada nih gain atau loss, berarti lanjut lagi ke non cash current asset. Current asset selain cash, ya. Jadi current asset selain cash. Nah, coba aku tanya, current asset selain cash di sini berarti apa aja? Apa? Account receivable. Ya, account receivable. Kenapa? Nih, land termasuk fixed asset, equipment termasuk fixed asset. Nah, yang akumulasi depreciation tadi udah kita masukin nih, termasuk ke non cash expense. Ya, nih, non cash expense, iya benar. Nah, kemudian selanjutnya account receivable dia termasuk current asset atau non cash current asset. Kenapa di resumenya itu dia dibilangnya non cash current asset? Karena akun cash ini enggak masuk ke dalam operating, teman-teman. Jadi takutnya nih kalau misalnya ditulis cuma current asset gitu kan ya. Nah, kalau misalnya current asset, cash kan masuk dalam current asset. Takutnya nanti kalian masukin nih akun cash ke dalam operating activities. Makanya dia ditulisnya non cash current asset. Jadi selain akun cash yang termasuk dalam current asset. Di sini adanya apa? Account receivable. Nah, kita lihat nih dari 70.000 ke 80.000 dia naik atau turun? Naik. Ya, benar. Naik ya. Dan kita lihat lagi non cash current asset. Nah, dia berbanding terbalik. Ketika nantinya dia meningkat, maka efek terhadap net income berkurang. Berarti kita tulis dia minus. Nah, kayak sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Oke, belum ya. Aku lanjut ke bagian equity and current liabilities. Nah, kita ada share capital ordinary. Nah, share capital ordinary nih, kita lihat dari 90.000 ke 140.000 dia naik atau turun? Naik, Ya, Kak. benar. Naik sebesar 50.000. Berarti nih, berarti kalau misalnya kalau misalnya dia naik untuk share capital ordinary berarti kemungkinan ada penerbitan saham ya. Nah, berarti kalau untuk ke penerbitan saham kita lihat nih, penerbitan saham efek terhadap cash apa ya? Oh, penerbitan saham efek terhadap cash yaitu dia bertambah. Berarti plus cash. Nah, selanjutnya untuk account payable. Nah, untuk account payable dia dari 155.000 ke 82.000 naik atau turun? Turun, Kak. Ya, turun. Turun sebesar 73.000. Nah, kita lihat lagi. Account payable itu termasuk current liabilities atau non current liabilities? Kak. Ya, benar. Dia termasuk dalam current liabilities. Berarti kalau misalnya masuk ke current liabilities, dia masuk ke operating activities. Nih yang ini ya. Oh, dia berbanding lurus. Oke, berarti kalau berbanding lurus, kalau di sini minus 73.000, berarti efek terhadap cash juga pun berkurang. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Oke, kalau misalnya nggak ada, aku lanjut. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyain, langsung interupsi suara aja ya. Atau chat di private message. Karena ini record, jadi aku nggak banyak diem biar
kalian nanti nontonnya juga nggak banyak nunggu lama untuk diemnya. Mungkin kalau beberapa ada yang maafin aja. Nah, kita mulai nih. Kita buat untuk laporan arus kasnya. Nih, nah cash flow from operating activities. Nah, net income nih. Nah, net income-nya yaitu sebesar 125.000. Oke. Nah, kemudian yang tadi aku maksud adjustment-nya. Adjust to reconcile nih. Yang ini ya. Adjustment to reconcile net income to net cash profit. Ya. Nah, berarti kita lihat nih, apa aja nih yang termasuk dalam operating activities. Kita analisis ya. Oke, yang termasuk dalam operating ada accrued receivable, ada accumulation depreciation. Nah, itu aja. Sama account payable, dia masuk ke operating. Oke, berarti kalian udah buat nih perbandingannya. Berarti tinggal kalian masukin aja nominal-nominalnya. Untuk non-cash expense, dia pasti bertambah, berarti plus 45.000. Untuk account receivable, dia minus cash, berarti minus 10.000. Untuk account payable, dia minus nih 73.000. Sehingga didapat untuk operating activities, yaitu untuk adjustment-nya adalah, bentar ya, ada telepon. Nah, untuk kita dapat nih, untuk adjustment dari operating activities-nya adalah minus 38.000. Sehingga kita kurangin nih, oh berarti net income 125.000 dikurang 38.000. Nah, dapat karena dia positif, maka net cash provided by operating activities. Itu ya. Nah, selanjutnya untuk cash flow from investing activities, dia ada apa aja nih? Ada sale of land. Kenapa ada penjualan tanah? Nah, kita lihat dari nih di tahun sebelumnya itu dia 170.000. Kemudian di tahun selanjutnya atau tahun yang bersangkutan 80.000. Berarti dia adanya penurunan nominal ya. Berarti dia adanya transaksi sale of land, yaitu sebesar 90.000. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari 170.000 dikurang 80.000. Oke. Nah, selanjutnya ada purchase of equipment. Kenapa nih ada pembelian peralatan? Kita lihat dari 2018-nya itu 200.000, 2019-nya 240.000. Nah, berarti adanya penambahan saldo atas akun equipment. Berarti ada purchase of equipment sebesar 40.000. Sehingga ketika kita akumulasikan, dia menunjukkan saldo positif. Sehingga kita tulisnya net cash provided by investing activities. Gitu. Nah, kita lanjut lagi ke bagian financing activities. Nah, financing activities dia adanya pembayaran dividen. Nah, dividen tunai sebesar 30.000 diumumkan dan dibayarkan. Nah, berarti payment of dividend sebesar 30.000. Oke, sehingga untuk financing activities karena nggak ada lagi nih ya untuk dividen, yaitu sebesar untuk financing activities karena pembayaran berarti cash kita berkurang, berarti minus 30.000. Dan yang kita tulis berarti net cash used by financing activities. Kenapa use? Karena menunjukkan saldo minus. Oke, nah selanjutnya untuk net increase atau decrease in cash kita akumulasi nih dari operating activities, investing activities, sama financing activities. Berapa? 87.000 ditambah 50.000 dikurang 30.000. Sehingga didapat 107.000. Saldonya menunjukkan positif, berarti kita nulisnya net increase in cash.
Tapi kalau misalnya negatif net decrease in cash. Itu. Sampai sini jelas? Jelas, Kak. Jelas, Kak. Oke, aku lanjut. Nah, selanjutnya cash at beginning of period. Nah, itulah fungsinya akun cash dia tercantum nih di sini, tapi kenapa nggak masuk ke yang tadi operating activities, karena dia, digunakan saat pas lagi di sini nih, cash at beginning of period. Itu diisi nominal yang mana? Nominal, akun cash tahun sebelumnya, yaitu 40.000. Oke, sehingga didapat, 107.000 ditambah 40.000 yaitu 147.000. Nah, ini nih yang ada beberapa yang aku revisi makanya. Nah, teman-teman nih, enaknya cash flow itu kalian nantinya kemungkinan besar akan mengetahui apakah yang kalian kerjain itu benar atau salah, yaitu dari di sini, cash at end of period. Nah, kenapa, Kak? Karena nominal yang di sini ini yang 147.000 bisa kalian pastiin dengan melihat akun cash di tahun yang bersangkutan. Nih, jadi gimana, Kak? Jadi nantinya akun cash dengan dengan nominal 147.000 di tahun bersangkutan. Kalau misalnya nominal yang ini yang cash di tahun bersangkutan dengan, cash at end of period-nya ini sama, kemungkinan besar kalian, ngerjainnya udah bener, gitu. Jadi mungkin nanti kalian bisa ya maksudnya kita nggak tahu ya nanti pas ujian tuh, situasinya akan seperti apa atau, eee, apa namanya, tapi harapannya bisa dikerjakan ya untuk yang cash flow-nya. Tapi misalnya, aduh bingung banget nih gitu kan ya. Nah, kalian yang penting di bagian bawahnya ini kalian samain aja dulu untuk nominal cash at end of period-nya itu disamain dengan akun cash di tahun yang bersangkutan ini, gitu. Jadi, sebisa mungkin kalian samain aja dulu. Nah, nantinya mungkin kalian bisa nih nganalisis, "Oh, ternyata yang salah ini, oh ternyata aku kurang ini," gitu-gitu. Jadi, kalian kalau misalnya udah samain, kemungkinan besar kalian ngerjainnya udah bener, gitu. Nah, selanjutnya nih ada catatan ya, untuk non-cash investing and financing activities. Nah, kan ini additional information net income udah clear ya, udah kita cantumin nih di sini. Nah, dividen tunai juga. Nah, di sini. Nah, untuk yang ketiga ini yaitu pelunasan hutang obligasi dengan penerbitan saham biasa sebesar 50.000. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya juga, kok, bonds payable nggak dimasukin yang di mana-mana ya, padahal bonds payable itu termasuk dalam non, current liabilities atau long term liabilities, yang artinya dia akan masuk ke financing activities. Nah, kenapa dia masuknya ke yang note ini, yang catatan atau di luar dari format utama? Karena kita lihat lagi nih teman-teman, pelunasan hutang obligasinya itu tidak tunai, tapi dengan penerbitan saham biasa. Nah, berarti dia masuk ke dalam non-cash investing and financing activities, yaitu redemption of bonds payable with use of ordinary share. Jadi pelunasan hutang obligasi dengan penerbitan saham biasa. Sebesar berapa? Sebesar 50.000. Gitu ya. Oke. Nah, untuk free cash flow-nya yang tadi, untuk operating activities kalian nih lihat nih 87.000, kemudian capital expenditure-nya berapa? Minus 50.000. Nah, kenapa minus ya? Lihat lagi ke rumus dari free cash flow. Karena dia pengeluaran untuk membeli aktiva tetap sehingga minus ya, yaitu ada cash yang berkurang sebesar 50.000. Kemudian untuk cash dividen, dia 30.000 karena adanya payment of dividend. Berarti ada pembayaran atas dividen sebesar 30.000. Sehingga free cash flow kita yaitu sebesar Rp7.000. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanya?
Kak, maaf Kak, aku mau nanya Kak. Ya, Aku mau nanya Kak, yang di cash flow from investing activities Kak. Kan ya, tadi yang sale of land itu kan kata Kakak karena di tahun sebelumnya 2018 itu 170.000. Terus di tahun 2019 dia menurunkan Kak jadi 80.000. Makanya ya. itu jadinya sale of land. Nah, aku mau nanya Kak, kalau misalnya di tahun sebelumnya ke tahun berikutnya terjadi kenaikan, apa tetap sale of land Kak? Apa gimana? Oke. Nah, jadi kalau misalnya, jadi tadi Flo nanya nih, Flo kan ya, itu kalau misalnya di tahun sebelumnya itu kan 170.000, terus di tahun selanjutnya atau tahun yang bersangkutan itu dia mengalami penurunan, berarti adanya penjualan tanah. Tapi kalau misalnya kebalikannya, di sini misalnya 80.000 dan di sini di tahun selanjutnya atau tahun yang bersangkutannya 170.000, berarti adanya pembelian tanah, yaitu purchase of land. Nah, berarti kalau misalnya purchase of land berarti nggak menandakan positif. Jadi dia minus karena adanya terhadap cash dia berkurang gitu. Jadi jawabannya itu nantinya nggak sell of land lagi tapi purchase of land sebesar minus 90.000 gitu Flow. Jelas? Jawabannya jelas gak Flow? Iya Kak. Oh Kak, jelas. aku bingung deh, Kak. Itu Oke, yang oke. free cash flow itu maksudnya apa ya? Aku belum ngeh. Nah, kalau misalnya free cash flow sih, jujur aku pribadi pas lagi zaman aku juga kayak ada aja gitu. Maksudnya bukan ada aja sih, emang nggak tahu gitu tiba-tiba emang ada di bawahnya gitu. Mungkin kalau misalnya kita pakai logika gitu ya, mungkin ya, kalian bisa research lagi, kan free cash flow ya, bebas arus kas gitu. Jadi yang benar-benar bersih kali ya atas, uangnya itu. Karena apa? Karena rumusnya itu operating activities dikurang dengan pengeluaran-pengeluaran untuk membeli aktivitas tetap dan dikurang dengan cash dividen. Jadi yang benar-benar uangnya dia bersih gitu atau mungkin arus kas yang udah bebas gitu. Ibaratnya gimana ya? Jadi kewajiban-kewajibannya udah dibayarin gitu. Seperti cash dividen atau pembelian aktiva tetap. Itu untuk logika aku aja sendiri ya. Kalian bisa riset lagi dan bisa konfirmasi ke aku, Kak, setelah aku riset itu free cash flow tuh gini 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 gitu. Jadi buat informasi aku dan mungkin kalian bisa sharing di grup juga nggak apa-apa biar untuk teman-temannya bisa tahu gitu. Oh, itu Maaf ya. jadi kayak apa hasil dari masing-masingnya ya, dari investing, financing, sama operating ya? Ini rumusnya ini, Mah, untuk free Ya, cash flow-nya. maksudnya dari masing-masing dari activities, investing, sama financing itu adanya di sini kan. Ada di Limbah mana? di sini di free cash flow itu kan 87 dari operating ya kan. Heeh, heeh. Oh, iya iya iya. Benar-benar pengeluaran untuk membeli aktiva tetap. Tapi kan eh enggak, maaf. Kayaknya ini aku salah deh. Enggak, karena dia pengeluaran untuk membeli aktiva tetap, maka untuk pembelian nih aktiva tetap ini kan penjualan. Berarti kita minus 40.000 aja. Aduh, jelek banget lagi. Sebentar. Jadi minus 40.000. Ya, taruh guys. Jadi ini min 40.000 ya. Ya, ntar deh aku ganti gitu. Jadi enggak juga investing atau financing gitu, tergantung karena ini kebetulan aja dia transaksinya untuk financing itu terdiri dari pembayaran dividen, tapi nggak menutup kemungkinan kalau misalnya nanti ada penerbitan obligasi gitu secara tunai atau apalagi melunasi obligasi gitu. Jadi ini karena kebetulan aja dia untuk financing-nya ada satu doang yaitu pembayaran dividen dan kebetulan jadinya sama-sama minus 30.000 gitu. Paham?
Oke, makasih Kak, paham. Ya, sama-sama. Oke. Nah, ada lagi yang mau ditanyain? Oke, aku tunggu sampai 17.03 ya. Aku pause dulu recording.